Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya kesesatan menuju terangnya hidayah. Video kali ini akan membahas 3 waktu terbaik membaca ayat kursi sesuai hadis dan keutamaan membaca ayat kursi. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar terus dapat mensyiarkan agama Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat kursi adalah ayat yang agung, terletak pada surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi merupakan ayat yang mengandung kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kursi memiliki banyak manfaat dan keutamaan yang luar biasa bagi kehidupan umat muslim yang istiqomah membacanya. Mengapa ayat kursi lebih agung? Imam Nawawi menyebutkan, para ulama berkata bahwa hal itu dikarenakan di dalamnya terdapat nama dan sifat Allah yang penting, yaitu sifat ilahiyah, wahdaniyah atau keesaan, sifat hidup, sifat ilmu, sifat kerajaan, sifat kekuasaan, sifat kehendak. Itulah 7 nama dan sifat dasar yang disebutkan dalam ayat kursi. Disebut ayat kursi karena di dalam ayat 255 surat Al-Baqarah ini terdapat kata kursiyuhu. Merunut tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa makna asal Al-Kursi adalah al-ilmu atau ilmu. Oleh karena itulah para ulama disebut juga dengan sebutan Al-Karasi, karena mereka adalah orang-orang berilmu yang dijadikan pegangan atau sandaran dalam hal agama. Membaca ayat kursi bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga cara untuk merenungkan dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini mengandung penjelasan tentang kebesarannya, pengetahuannya yang luas, dan kekuasaannya yang tak terbatas. Itulah mengapa membaca ayat kursi dengan hati yang tunduk dan penuh penghormatan dapat membantu memperdalam hubungan spiritual kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, tidak ada larangan waktu bagi seseorang untuk membaca ayat kursi, karena semua waktu yang digunakan untuk membaca Al-Quran bernilai baik di sisi Allah, selain waktu yang diharamkan. Ayat kursi adalah ayat yang agung dan sebaiknya selalu dibaca oleh umat Islam. Namun, beberapa ulama menganjurkan waktu-waktu yang lebih utama untuk seseorang membaca ayat kursi. Berikut ini 3 waktu terbaik untuk membaca ayat kursi yang memiliki nama lain Sayyidatu Ayyil Quran ini. Mari kita simak bersama. Pertama, setelah selesai sholat fardu atau wajib. Waktu yang pertama adalah setelah selesai sholat fardu. Dibaca sebanyak 1 kali, lalu diikuti dengan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dalam sebuah hadis menerangkan, jika kita membaca ayat kursi setelah sholat fardu, niscaya surga menjadi ganjaran kita di akhirat tanpa ada hal apapun yang menghalanginya.
Sesuai dalam hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian." Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua, setiap pagi dan petang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita sepanjang hari jika membaca ayat kursi pada waktu pagi dan petang. Allah akan menjauhkan kita dari gangguan syaitan, iblis, dan orang-orang yang berniat buruk kepada kita, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga pagi. Siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi hingga petang." Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, sebelum tidur. Setelah membaca doa sebelum tidur, dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian dilanjutkan untuk menambahkan membaca ayat kursi. Menurut keterangan hadis, jika kita membaca ayat kursi menjelang tidur, Allah akan menjaga kita saat kita terlelap dari gangguan syaitan, iblis, mimpi buruk, dan hal-hal lain. Tentunya itu akan membuat tidur malam kita semakin nyenyak. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila engkau beranjak ke tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai. Karena sesungguhnya kamu akan berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syaitan tidak bisa mendekatimu sampai besok pagi." Hadis riwayat Bukhari. Selain 3 waktu terbaik untuk membaca ayat kursi, berikut ini juga keutamaan membaca ayat kursi. Keutamaan yang pertama dari membaca ayat kursi adalah memiliki keagungan melebihi langit dan bumi. Hal ini seperti sabda Nabi Muhammad SAW berikut. Seperti diceritakan Abdullah bin Mas'ud, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah atau perkataan Allah, sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan yang kedua, ayat kursi dapat membukakan kesulitan dan menghilangkan kesedihan bagi yang mengamalkannya. Sebagaimana dalam hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda, "Ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi. Tidak ada yang membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana, dan menghilangkan kesedihan lebih cepat daripada ayat kursi." Hadis riwayat Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Keutamaan yang ketiga dari ayat kursi yaitu akan dimudahkan masuk surga. Sebagaimana hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian." Hadis riwayat An-Nasa'i. Itulah waktu-waktu terbaik untuk kita dalam membaca ayat kursi dan keutamaan membacanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan dan mengingatkan kita dengan istiqomah dalam mengamalkannya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.